Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang muraqabah ya. Muraqabah ini perjalanan spiritual ya, perjalanan suluk ya, perjalanan tasawuf ya, mengenal jati diri kita, masuk ke dalam diri. Ya, ini dimensinya sudah naik ya teman-teman ya, sudah mulai naik. Jadi ketika Anda bisa melakukan ini, maka saya yakin hidup Anda ini akan bisa damai, hidup Anda ini akan bisa tentram, walaupun ya masalah Anda ini segunung gitu ya. Walaupun masalah Anda ini setinggi langit ya, ketika Anda bisa muraqabah, maka rasanya itu sudah tidak terasa teman-teman. Ya, karena di dalam perjalanan muraqabah ini, teman-teman Jumat Wage ini akan dibawa Anda menuju jalan Tuhan. Ya. Anda akan merasakan bagaimana Tuhan ya memberikan cinta kepada diri Anda dari berbagai sudut pandang kehidupan yang Anda alami. Lah, tentunya di dalam proses muraqabah ini Anda akan dibawa ya kepada kesadaran ya akan hubungan Anda sebagai hamba kepada Tuhan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia muraqabah ini adalah kesadaran diri. Ya. Kesadaran diri, pengawasan diri. Mengawasi diri kita sendiri. Ya, setelah kita mengawasi diri kita sendiri, kita lakukan perbaikan. Kita melakukan tindakan perbaikan, maka yang terjadi hidup Anda pasti akan berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini ada 20 ya, ada 20 cara yang bisa Anda lakukan ya, yang bisa Anda gunakan. Ya sebenarnya caranya ini tidak terbatas teman-teman ya, karena setiap orang itu kadang memiliki kesadaran diri itu berbeda-beda gitu. Turunnya hidayah, turunnya kesadaran diri kepada Tuhan itu berbeda-beda. Nah, tetapi ketika hidayah ya, terus kesadaran diri itu tidak turun ya, teman-teman Jumat Wage ini bisa merangsangnya gitu ya, supaya hidayah itu turun gitu loh, kepada diri Anda. Nah, ada 20 ya yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah meditasi. Jadi teman-teman Jumat Wage ini ya meditasi, konsentrasi ya. Konsentrasi pada batin ya. Ya sebenarnya meditasi ini banyak macamnya ya. Meditasi untuk kesehatan, meditasi untuk membaca firasat, meditasi untuk apa lagi? Meningkatkan energi, meditasi olah rasa, meditasi menyerap energi. Banyak sekali meditasi. Tetapi di dalam praktek muraqabah, meditasi di sini adalah lebih masuk ke dalam diri, ya, menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, masuk ke alam batin. Ya, sudah dilepaskan semuanya. Nah, ketika teman-teman Jumat Wage bisa melakukan ini, maka saya yakin, ya, akan ada ketenangan batin, ketenangan jiwa, mau macam-macam ini akan hilang, ya, akan hilang teman-teman ya. Ini sambil saya jawab ya. Sambil saya buat materi, sambil saya jawab komentar dari saudara-saudara kita. Pertama adalah meditasi. Ya. Belajar meditasi. Meditasi itu menenangkan ya teman-teman ya. Menenangkan pikiran, menenangkan hati, menenangkan perasaan. Masuk ke alam batin, masuk ke alam sir ya. Terus saudara Ipul Pemalang ya, saya selingi ya sambil menjawab komentar teman-teman. Bagaimana manfaat tawasul habis sholat 5 waktu? Ya kerjakan saja. Ya, Anda tidak akan tahu manfaat ya, teman-teman Jumat Wage ya. Kalau Anda katakanlah ada sebuah amalan, ada sebuah fadilah, terus Anda ini tanya manfaatnya, maka Anda tidak akan pernah berhasil mendapatkan manfaat itu. Kenapa? Anda terobsesi dengan manfaatnya, tapi Anda tidak
masuk ya di dalam prosesnya gitu. Anda terobsesi dengan manfaatnya, tapi Anda tidak masuk di dalam prosesnya. Prosesnya tidak akan bisa Anda jiwai. Kenapa? Anda sudah selalu terobsesi dengan manfaat. Loh, teman-teman Jumat Wage ya, ketika sesuatu itu baik, ketika sesuatu itu positif, sudah kerjakan saja, tidak usah kakek cangkem wis. Ya, kakek praktek gitu. Loh iya. Kakek praktekmu sing mbok push gitu. Sampai keinginan untuk mendapatkan manfaat itu hilang. Biasanya ketika keinginan untuk mendapatkan manfaat itu hilang, maka manfaat itu akan hasil. Manfaat itu akan dapatkan ya. Fadilah itu akan Anda dapatkan. Tidak percaya cocan. Tapi ketika Anda terobsesi dengan manfaat, ya tidak akan hasilnya. Ini juga Malati Wangi. Kenapa saya mendengarkan nasihat malah saya menyimpang? Menyimpangnya apa? Loh, materi yang saya sampaikan ya, ini ibarat pisau. Anda mau gunakan untuk apa ya terserah Anda gitu. Ya, kalau Anda tersesat, apakah salah materinya? Tidak ya. Misalkan Anda punya pisau ya, atau Anda punya gunting ya, punya gunting ya, misalkan gunting ini ya, ketika di tangan orang yang tepat dan orang itu mau menggunakan dengan baik, ya bisa menghasilkan sebuah karya. Misalkan untuk menggunting kain bisa jadi pakaian. Tapi jika di tangan Anda tidak tepat, bisa juga gunting ini ya, kayak metali anaknya misalnya, rambutnya warnanya ya, api-api di powetali. Loh, artinya bukan karena guntingnya, tapi karena bagaimana diri Anda menggunakan ya gunting ini untuk bisa bermanfaat terhadap diri Anda. Begitu pula materi-materi yang saya sampaikan, tergantung bagaimana Anda mengaplikasikan ya. Lah ini loh banyak ya teman-teman Jumat Wage yang terjebak di situ. Banyak yang terjebak di situ ya. Seolah-olah dengan Anda menunggu keistimewaan tahun Jumat Wage terus Anda akan istimewa dengan sendirinya. Itu namanya ngibul, namanya ngimpi ya. Jadi kalau Anda ingin istimewa, ya Anda harus membuat diri Anda ini istimewa gitu ya, dengan sebuah tindakan. Kalau katakanlah pisau ya, teori ini ibarat apa, gunting ini loh ya. Kalau gunting ini supaya bisa manfaat, ya gunakan sesuatu yang bermanfaat untuk kerajinan lah, untuk potong rambut ya, jadi tukang potong rambut lah, untuk buat kerajinan apa, kertas lah, pasti akan ada manfaatnya. Tergantung mau tidak Anda memanfaatkan dengan baik ya. Nah itu teman-teman Jumat Wage ya, menjawab pertanyaan ya yang ada di komentar hari ini. Kita lanjut ya, kaitannya dengan muraqabah tadi. Yang pertama adalah meditasi ya. Nah nanti kita akan lebih detailkan lagi ya. Ada beberapa meditasi yang sudah saya posting ya di channel ini ya. Meditasi kesehatan, meditasi olah rasa, meditasi apa lagi, menyerap energi, menghimpun energi. Banyak ya meditasi yang sudah saya bahas di channel Olah Sukmo ini. Yang kedua, muhasabah ya. Jadi muhasabah di sini adalah merenungkan dan mengevaluasi segala perbuatan, kata-kata, pikiran kita sepanjang hari. Teman-teman Jumat Wage, lakukan muhasabah diri. Mulai Anda bangun pagi sampai Anda tidur. Nah, muhasabah diri ini bisa Anda lakukan di malam hari ya, ketika Anda menjelang tidur. Nah, itu Anda lakukan muhasabah diri. Anda periksa kehidupan Anda dari pagi sampai malam itu loh. Anda periksa itu. Kira-kira ada sesuatu enggak yang bisa Anda perbaiki? Kira-kira positif enggak? Nah, tentunya 80% kaitannya dengan kedekatan Anda kepada Tuhan. Ibadah Anda kepada Tuhan itu Anda prioritaskan di sana. 20% soal dunia. Ya. Jadi kita namanya masuk ke dalam diri, introspeksi diri, ya muraqabah ini kan perjalanan kita menuju Tuhan itu.
Perjalanan kita mengenal Tuhan, otomatis ya masalah-masalah dunia, masalah sedih, masalah utang, masalah apa itu akan lenyap nanti, akan terselesaikan. Ya, muhasabah diri ya, yang kedua. Yang ketiga, tadabbur, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya, merenungkan kebesaran Tuhan di dalam ciptaannya. Ya, ada kucing, itu kan kebesaran Tuhan. Ada burung, itu kan kebesaran Tuhan. Nanti ketika Anda katakanlah terbiasa tadabbur ya, maka Anda ini akan menghargai setiap makhluk yang Anda temui ya. Yang berinteraksi dengan Anda, ada cicak, Anda akan hargai, ada semuanya ya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ya, empati Anda, mata batin Anda pasti akan terbuka. Nah, jadi mata batin itu tidak hanya terbuka karena kita mengamalkan wirid dzikir ya, kita puasa ya, tadabbur juga bisa membuka mata batin Anda. Itu yang ketiga. Yang keempat, munajat ya. Munajat ini berdoa ya, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang khusyuk, penuh dengan kesadaran diri. Lah, kebanyakan kita ini kalau berdoa itu selalu tendensi ya, selalu tendensi kepentingan ya, kepentingan dunia. Cobalah teman-teman jemaat wagi, ketika Anda berdoa itu untuk kepentingan diri Anda gitu. Kaitannya dengan pembersihan hati, pembersihan jiwa, kaitannya dengan pertobatan. Nanti dunia akan mengikuti itu. Lah kalau yang Anda kejar dunia, maka akhiratnya Anda akan ikut gitu. Loh, kita mau dua-duanya ikut gitu loh ya. Dunia ikut, akhirat ikut. Maka ketika Anda berdoa, berdoalah untuk dibersihkan diri Anda dari kotoran hati, kotoran jiwa, dan sebagainya. Wah, ini luar biasa kalau Anda bisa melakukan seperti ini. Nah, itu yang keempat ya, munajat. Yang kelima, mengingat kematian ya. Muraqabah ini bisa Anda lakukan dengan cara mengingat kematian. Jadi teman-teman jemaat wagi, mengingat kematian ini salah satu cara ya, salah satu strategi yang mana itu akan bisa melunturkan ego Anda ya, yang akan bisa melunturkan sesuatu yang negatif di dalam diri Anda. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, semuanya itu akan luntur ya, ketika Anda melakukan yang namanya mengingat kematian. Apalagi ini mau mendekati puasa ya, biasanya umat muslim ini nyekar ya, nyekar nang kuburan, rejek kuburan. Itu juga salah satu cara yang bisa Anda lakukan ya, salah satu cara yang bisa Anda gunakan untuk Anda ini mengingat kematian. Lah, ketika Anda bisa mengingat kematian ini, maka hidup Anda akan penuh dengan kesadaran diri, penuh dengan muraqabah. Loh ya, Anda mau berbuat sesuatu yang negatif, yo Anda masih mikir 10 kali lipat ya, kalau Anda terbiasa mengingat kematian. Anda kena masalah ya, kena masalah seberat apapun, stres, depresi, galau, ditinggal pacar, ditinggal bojo, pokoknya ditinggal kabeh lah ya. Atau ekonomi Anda hancur, usaha Anda hancur, ketika teman-teman jemaat wagi ini mengingat kematian, sudah Anda akan mudah untuk melepaskan kesedihan itu. Nah, silakan diaplikasikan. Nah, hal semacam ini ya, kalau tidak Anda tindak lanjuti, ya tidak akan ada hasilnya gitu. Hanya sebatas teori yang saya sampaikan. Tapi ketika Anda melakukan, Anda tindak lanjuti, Anda akan mendapatkan hasilnya. Seperti komentar saudara Melati Wangi tadi ya. Kenapa kok tidak ada perubahan? Loh, karena Anda tidak melakukan tindakan itu ya. Hidup Anda baik tidak, jelek tidak, itu karena perbuatan Anda, bukan karena weton. Kalau Anda ingin wetonnya baik, Anda harus merubah kehidupan Anda, merubah pola hidup Anda menjadi pola hidup yang baik. Yang kelima itu tadi teman-teman ya. Yang keenam ya, luangkan waktu Anda untuk berzikir. Berzikir itu mengingat kepada Tuhan ya, di dalam segala kesempatan ya. Tapi usahakan ya, ketika Anda berzikir, Anda ini harus konsisten
Ya, Anda harus punya waktu, ya. Anda harus punya waktu yang tetap. Punya waktu yang tetap. Artinya Anda harus istiqomah. Misalkan Anda zikir habis sholat 5 waktu, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu Anda terus. Ya, habis subuh 1000 kali, habis asar 1000 kali, zuhur 1000 kali misalkan. Tidak kuat 1000 kali karena kesibukan, ya 100 ya. Yang penting ada. Jangan sampai tidak ada. Karena ketika Anda terbiasa zikir, terbiasa wirid, itu akan menenangkan hati Anda, menenangkan jiwa Anda, sehingga Anda ini tidak kemerungsung. Tapi Anda ini tidak pernah zikir, tidak pernah wirid, ya pasti kemerungsung. Ya. Yang ketujuh, pelajari hal-hal yang sifatnya spiritual. Ya. Anda arahkan Anda, ya. Aktivitas Anda, misalkan ketika nonton YouTube, arahkan kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Sifatnya membangun spiritual Anda, membangun semangat Anda untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya positif, yang kaitannya dengan agama dan kepercayaan Anda. Ya. Jadi secara perilaku pun juga kita bentengi gitu loh ya. Ya, jangan sampai ketika Anda katakanlah sudah menempuh jalan spiritual seperti itu ya, jalan muraqabah, setelane kupluan. Ya, setelane kupluan. Lho yo melenceng. Ya. Kita berusaha untuk mengarahkan diri kita ini supaya berada di jalan Tuhan. Loh, caranya seperti itu. Ya berat, jalan Tuhan itu tidak ada yang mudah. Jalan Tuhan itu berat. Jalan setan mudah. Loh ya, pokok sing seneng-senengnya jalan setan. Jalan Tuhan, soro, ibadah, tirakat, poso, zikir, wirid, meditasi. Paham ya? Terus memiliki guru spiritual, ya. Memiliki guru spiritual, ya. Guru spiritual itu Anda harus cari, harus sesuai dengan pakem Anda gitu ya. Harus sesuai dengan, ibaratnya yang sesuai dengan keinginan Anda, ya. Guru spiritual ini dimanapun bisa kita temukan, ya. Sepanjang ya apa yang dia bicarakan, sepanjang dia memberikan contoh yang baik, ya itu termasuk guru spiritual. Itu perlu kita tiru gitu loh ya. Ya, kalau ada kesempatan perlu kita diskusi gitu ya. Ngobrol bareng. Nah, ini juga akan meningkatkan ya kesadaran diri Anda. Yang kesembilan, ya, perbanyak membaca biografi ya, riwayat hidup, ya, orang-orang yang sudah menempuh jalan spiritual, orang-orang yang menempuh jalan salik. Loh, ini akan luar biasa ya. Biasanya juga ada karya-karyanya ya. Karena di dalam perjalanan spiritual ya, biografi orang-orang yang sudah menempuh jalan spiritual itu akan ada pelajaran ya. Pelajaran yang bisa kita ambil sisi kemanfaatannya. Yang ke-10, mendengarkan ceramah keagamaan. Ya. Jadi teman-teman Jemaat Wahki, sering-seringlah Anda mendengarkan ceramah keagamaan. Karena ketika Anda mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan, itu Anda akan diajak untuk memahami apa yang menjadi kepercayaan Anda, apa yang menjadi agama Anda. Nah, itu akan menyadari seperti itu. Nah, kalau Anda tidak pernah mendengarkan ceramah keagamaan, sing dicerana gosip doa. Ya, TV sing bahas tentang gosip, gibah, ya, ketabrus doa. Ya mana ada kesadaran diri. Yang ada ego diri yang akan bangkit. Nah, ini biasanya ibu-ibu ini, ya. Sehingga kan ngerumpi. Nah, ini harus diperbaiki, ya. Yang ke-10 tadi ya, yang ke-11 iktikaf, ya. Mengisolasi diri di masjid ya, bagi yang muslim ya. Bagi yang non muslim, Anda isolasi diri Anda di tempat-tempat ibadah Anda. Misalkan di gereja, di wihara, di pura ya. Ada di tempat-tempat yang menurut Anda itu sakral.
Ya, di sana iktikaf, ya. Bukan iktikaf terus Anda ketemu dengan khotam, terus Anda ajak, Anda pergunakan. Bukan seperti itu. Ya, karena bagaimanapun ketika kita iktikaf, itu akan datang ya. Makhluk-makhluk halus dari jin-jin itu akan datang. Akan ada dua sisi yang nanti akan tarik menarik gitu. Tapi Anda harus tetap percaya ya, kepada Tuhan. 12. Melakukan puasa. Ya, sadaran diri ini Anda akan dapatkan ketika Anda ini juga sering puasa. Puasa itu menahan diri ya dari makan dan minum dan hal-hal yang diharamkan ya. Untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan kesadaran spiritual. Puasa itu, intinya puasa itu ya. Nah, Anda bisa puasa Senin Kemis, Anda puasa Nabi Daud, Anda puasa Mute, puasa ngerawat, apapun puasa bisa Anda kerjakan. Yang penting sesuaikan dengan aturannya masing-masing. Nah, teman-teman Jemaat Wakil, entar lagi kita mendekati Ramadan ya. Kalau tidak salah tanggal 12 ya. Tanggal 12 ini kita mulai puasa ya. 12 Maret. Nah, ini sekarang ini tanggal 6 kalau tidak salah ya. Tanggal 6 Maret. Nah, itu persiapkan ya. Persiapkan. Atau kalau teman-teman Jemaat Wakil yang sedang puasa mutih saat ini ya, selamat mengerjakan puasa mutih. 13 ya. Merefleksikan diri. Menulis sejarah kehidupan Anda yang muncul ya. Anda tulis ya, Anda evaluasi diri itu Anda tulis, Anda tarik ya, 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, Anda tulis sampai Anda tidak ingat, 10 tahun ke belakang misalkan sudah tidak ingat lagi ya sudah itu. Nah, selanjutnya dievaluasi, selanjutnya diperbaiki. Ya ibarat yang sering saya sampaikan ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau itu bisa Anda catat per hari, Anda juga bisa melakukan muraqabah. Sederhana, Anda akan dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat apalagi akan dapat. Ya, sederhana kuncinya ya, tapi berat ketika Anda melakukan. Kenapa? Karena yang menjadi musuh Anda bukan yang lain, tapi melainkan diri Anda. Selanjutnya yang ke-14, menghadiri majelis ilmu ya. Majelis ilmu ini ya komunitas-komunitas keagamaan ya, sesuai dengan kepercayaan Anda untuk menambah wawasan. Ya, ibarat Anda ini memiliki komunitas yang positif. Ojo komunitas RE King, ya. Komunitas Honda Tiger. Jangan. Ya, komunitas-komunitas yang membawa Anda untuk kehidupan nanti gitu loh ya. Membawa Anda untuk kehidupan masa depan Anda ya, untuk perjalanan abadi. Kalau Anda komunitas REK, komunitas Honda Tiger, komunitas Honda Pajero, lah itu kan hanya untuk senang-senang loh ya. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ya. Loh ya, ayo coba Anda pertimbangkan, Anda komunitas Tiger misalkan, Anda touring misalkan, atau kumpul-kumpul, sudah menghasilkan berapa? Apa yang Anda dapatkan? Cuma senang-senang. Perjalanan ruhani Anda tidak ada. Perjalanan spiritual tidak ada. Ya. Tapi perjalanan perut Anda ada. Nah, inilah yang harus dirubah ya. Terus ikut pengembangan diri ya. Pengembangan diri ini katanya sama saja ya dengan komunitas yang sifatnya spiritual itu ya. Tapi ini juga Anda harus pilih-pilih ya teman-teman ya. Karena banyak sekarang ini komunitas spiritual bukan mengajarkan spiritual, tapi mengajarkan ilmu perkodaman. Ini berbahaya. Yang ke-17, mengamati reaksi emosional ya. Reaksi emosional terhadap situasi atau peristiwa untuk memahami lebih dalam tentang diri Anda. Nah, jadi teman-teman Jemaat Wakil, ketika Anda dihadapkan pada sebuah kondisi masalah, itu bagaimana emosi Anda? Kira-kira emosi Anda ini meledak atau enggak? Kira-kira emosi Anda ini bisa dikendalikan enggak gitu?
Kalau katakanlah teman-teman Jumat Wage kena masalah emosi Anda tidak bisa dikendalikan, wah itu sing berbahaya. Nah, inilah yang harus diperbaiki. 18. Berinteraksi dengan sesama. Mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama dengan sikap yang baik dan penuh kesadaran. Artinya teman-teman Jumat Wage, apapun yang Anda hasilkan ya dari laku muraqabah ini ya, dari awalnya 1 tadi ya sampai 18 ini, nanti sampai 20 ya, 1 sampai 18 ini ya, itu bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan nyata. Anda punya teori ya, 1000 teori, tapi satu pun tidak pernah Anda praktekkan, ya percuma. Lebih baik 1 praktek ya, walaupun Anda tidak memiliki teori, daripada 1000 teori tidak pernah praktek sama sekali gitu. Artinya Anda harus bisa mewujudkan di dalam kehidupan nyata. 19. Menunaikan ibadah dengan khusyuk ya. Ibadah dengan khusyuk ini kaitannya dengan penjiwaan ya. Penjiwaan, penghayatan ketika Anda menjalani ibadah. Harus muncul keyakinan, harus muncul penghayatan, harus sabar, harus ikhlas, harus dilakukan secara konsisten, istiqomah. Baru ya, muraqabah akan Anda dapatkan. Yang ke-20, yang terakhir ya, sering-sering berinteraksi dengan orang-orang yang lebih paham ya, kaitannya dengan perjalanan spiritual, lebih sepuh ya secara karakter. Sepuh ini bukan umurnya yang sepuh ya teman-teman. Banyak orang yang umurnya sepuh tapi kelakuannya ya si anak-anak juga banyak ya. Ketika Anda sudah menempuh jalan spiritual, maka Anda akan diarahkan kepada pembimbing spiritual Anda ya. Jangan terpaku dengan profesinya. Kadang juga ada tukang beca, ada juga penjual cilok, ada loh ya teman-teman. Ini pengalaman ya, saya cerita. Saya pernah mendapatkan guru spiritual. Itu penjual soto. Ya, saya tidak tahu ya penjual soto ya. Tapi setelah saya lewat sana ya, saya tanyakan, merinding saya nih gitu. Saya tanyakan, penjual sotonya di sini? Tidak ada. Saya tanya tukang ojek dia, tidak ada penjual soto di sini. Loh, lah terus saya makan waktu itu ya saya sambil makan karena lapar ya, dari Surabaya. Lapar saya, main kok no warung soto, wah mau mangan soto, wes dipek no apa itu es degan, dipek no es degan. Akhirnya ngobrol wes, langsung dicatok teman-teman ya. Masalah hidup saya ini langsung dicatok. Akhirnya kita komunikasi 2 arah ya. Komunikasi 2 arah. Lah setelah saya mau selesai makan ya, karena perjalanan saya masih jauh ya, Pasuruan ke Malang ya, kan jauh toh, bukan Malang kota, Malang desa saya. Seret ya. Saya pamit mau bayar, tidak boleh dibayar teman-teman. Tak paksa-paksa tidak boleh bayar, sudah tidak apa-apa. Selang berapa 1 tahun ya, 1 tahunan lah ya, saya kembali lagi ya lewat sana. Pikir nanti pulangnya itu bisa mampir lagi gitu ya. Bukan pingin gratisan, bukan ya, pingin ketemu, pingin mendapatkan siraman rohani ya. Ternyata tidak pernah ada gitu lah. Siapa ya, itulah rahasia Tuhan itu seperti itu. Makanya undur makola wala tandur makola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Ketika itu ada kemanfaatan, jadikan itu adalah pelajaran hidup Anda. Demikian saudaraku Jumat Wage, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.